Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini kembali di rubrik Q&A, yaitu sebuah rubrik dari Rumah Hijau Net untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua seputar kegiatan urban farming. Ya, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar urban farming, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau japri saya melalui media-media sosial, melalui WhatsApp, silahkan. Dan nanti melalui video ini kita akan jawab satu persatu. Semoga bisa menjadi tambahan informasi dan referensi buat teman-teman di dalam melakukan urban farming. Sore hari ini, sahabat semua, kembali masih pertanyaan dari Kak Mega di Tangerang, yaitu yang bertanya mengenai berapa lama sih ketahanan dari MOL atau POC. MOL itu adalah mikroorganisme lokal, sedangkan POC adalah pupuk organik cair. Ya, ini contohnya MOL yang saya buat dari air beras merah dan gula, dan yang ini adalah POC, hasil dari pupuk organik cair, hasil dari composting, proses composting menggunakan komposter skala rumah tangga. Ya, berapa lama ketahanan dari MOL dan POC? Kalau saya boleh katakan, sebetulnya menurut saya pribadi ya, karena saya sendiri kan adalah praktisi dan bukan merupakan katakanlah peneliti atau kemudian kaum akademisi di bidang urban farming. Jadi semua saya lakukan secara otodidak, secara keseharian. Nah, berdasarkan pengalaman saya, sebetulnya tidak ada katakanlah masa kadaluarsa dari MOL dan POC. Karena apa? Karena sebetulnya itu bisa langsung kita aplikasikan setiap harinya, kecuali teman-teman berniat di dalam skala produksi. Nah, kalau skala produksi ya tentu produksi skala besar, ya tentu katakanlah perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai hal itu. Tapi kalau buat saya sebagai seorang urban farmer, seorang yang melakukan proses composting sehari-hari, maka sebetulnya tidak pernah ada kata kadaluarsa. Namun kalau saya boleh kasih jangka waktu, katakanlah begini, saya teman-teman bikin MOL seperti ini, terus bikinnya banyak sekali. Mungkin waktu itu teman-teman sedang hajatan, sedang ada proses banyak masak nasi dan sebagainya, terus akhirnya kita tampungin air beras bikin. Nah, kalau sudah lewat dari 6 bulan, terus kemudian teman-teman tidak menggunakan MOL-nya, sedangkan kan MOL ini biasanya digunakan per waktu 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu sudah cukup matang, nah baru kita manfaatkan untuk composting, untuk kemudian kita jadikan pupuk dan sebagainya. Namun kalau kemudian sudah lewat dari 6 bulan, terus teman-teman merasa ini kayaknya udah lama banget, menurut saya langsung saja dimanfaatkan. Langsung tuangkan ke tanah, tuangkan ke, katakanlah teman-teman punya lubang organik, udah langsung masukin saja di sana semua MOL-nya. Jadi sebetulnya buat saya pribadi, MOL dan POC sebenarnya tidak ada waktu kadaluarsanya. Namun kalau misalkan perlu sebuah jangka waktu, maka menurut saya adalah 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah dibuat, kalau kemudian selama itu tidak dipakai, karena kan selama itu juga teman-teman mungkin masih terus produksi MOL, produksi POC, produksi ekoenzim dan sebagainya, dan akan terus ada produk-produk baru yang lama-lama langsung saja dituangkan ke tanah, ke pot, katakanlah saya nggak punya tanah mas, tinggal di apartemen, ya udah cari lahan kosong di sekitar Anda, pasti ada lah, tuangkan saja di situ supaya kemudian MOL dan POC yang kita buat bisa bermanfaat untuk lingkungan kita. Jadi seberapa lama daya tahannya? Menurut saya pribadi, saya lagi sebetulnya tidak ada kata kadaluarsa, karena ini semua adalah bahan organik yang kita buat sendiri, artinya tidak ada bahan kimia-kimia berat gitu ya, yang kemudian formulasi garam-garam kimia yang kita masukkan ke dalam materi MOL dan POC. Namun kalau misalnya teman-teman membutuhkan sebuah jangka waktu, saya sarankan adalah 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan setelah pembuatan POC dan MOL, lalu kemudian Anda sudah punya lagi produk yang baru, ibaratnya nggak mau nambah botol gitu ya, ya udah tinggal kemudian di yang produk yang lama itu langsung dituangkan saja ke tanah untuk kemudian menyuburkan lingkungan kita. Demikian sahabat semua, demikian Kak Mega, semoga bisa menjawab. Saya lagi teman-teman kalau punya pertanyaan seputar urban farming, silahkan langsung tinggalkan di kolom komentar atau japri saya melalui media-media sosial yang bisa teman-teman akses ke saya, ada di Instagram, di Twitter, dan juga tayangan ini juga akan saya relay di IGTV, di Spotify, dan tentunya juga di channel YouTube-nya Rumah Hijau Net. Silahkan subscribe untuk kemudian mendapatkan update-update terbaru dari
Rumah Hijau seputar kegiatan urban farming yang saya lakukan setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya Andito, urban farmer dan motifarmer dari Jakarta Timur Cipinang Muara. Sampai kita ketemu di video-video urban farming yang selanjutnya. Bye bye teman-teman. Terima kasih.